Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Puspiti Ariana Putri dengan NIM akhir 025 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan dengan judul Penerapan Weight Food Record atau WFR kepada rekan pasangan dan juga kelompok. Penilaian konsumsi pangan merupakan hal penting dalam bidang gizi masyarakat, karena membantu kita memahami pola makan individu maupun kelompok, menilai kecukupan gizi, serta menyusun intervensi gizi yang tepat. Salah satu metode yang digunakan adalah food record, di mana responden mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi. Metode weight food record atau WFR merupakan gold standar karena semua makanan ditimbang sebelum dan sesudah dikonsumsi, sehingga hasilnya jauh lebih akurat. Dalam praktikum ini, metode WFR digunakan untuk melatih ketelitian mahasiswa dalam mencatat asupan makanan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi data. Terdapat 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, bagaimana gambaran asupan energi, zat gizi makro dan mikro individu berdasarkan WFR. Yang kedua, bagaimana tingkat kecukupan gizi dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Dan yang ketiga, bagaimana variasi asupan gizi antar pasangan dan kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi asupan zat gizi, menganalisis kecukupan gizi, serta membandingkan hasil antar individu dan kelompok. Manfaatnya adalah untuk melatih keterampilan dalam melaksanakan pencatatan konsumsi pangan dan memberi pengalaman langsung dalam meneliti bidang gizi masyarakat. Desain penelitian menggunakan metode WFR selama 3 hari tidak berurutan, yaitu pada tanggal 15, 17, dan juga 19 Oktober 2025, mencakup 2 hari kerja dan 1 hari libur. Subjek penelitian terdiri dari rekan pasangan sesama mahasiswa dan juga anggota kelompok. Instrumen yang digunakan meliputi formulir WFR, timbangan dapur, foto makanan, serta database gizi seperti TKPI, DKBM, MyFCD, USDA, dan NutriSurvey. Data dianalisis dengan membandingkan rata-rata asupan terhadap AKG 2019 dan Kemenkes, lalu persen pemenuhannya dibandingkan dengan cut-off WNPG dan juga 77% RDA. Kemudian dilakukan perbandingan antara hasil pasangan dan kelompok menggunakan SPSS untuk mencari standar deviasi. Subjek pasangan yaitu IM memiliki berat badan 46 kg, tinggi 158 cm, dan usia 21 tahun. Dari hasil perhitungan didapatkan total energi expenditure atau TIE sebesar 1.569 kilokalori per hari. Kemudian selama 3 hari pencatatan, total asupan energi IM rata-rata hanya 875 kilokalori per hari, atau sekitar 56% dari kebutuhan. Protein, lemak, dan karbohidrat juga semuanya belum memenuhi angka kecukupan gizi. Konsumsi makanan utama berasal dari nasi, ayam crispy, dan spaghetti, sedangkan sayur dan buah masih sangat sedikit. Kondisi ini menggambarkan pola makan yang belum seimbang dan cenderung defisit energi. Defisit energi dan zat gizi ini dipengaruhi oleh kebiasaan makan subjek yang merupakan mahasiswa dan tinggal di kos. Faktor keterbatasan waktu, biaya, serta minimnya fasilitas memasak membuat pilihan makan lebih banyak pada makanan cepat saji dan instan. Untuk mikronutrien, zat besi sudah cukup, namun kalsium masih sangat rendah. Asupan natrium dan gula masih dalam batas aman. Ini menunjukkan bahwa IM perlu meningkatkan konsumsi makanan sumber kalsium seperti susu dan sayuran hijau. Beralih ke hasil kelompok, diperoleh rata-rata asupan energi sebesar 1.166 kilokalori per hari, dengan rentang antara 593 hingga 1.922 kilokalori. Sebagian besar responden masih berada pada kategori defisit energi. Ketimpangan asupan terlihat jelas antar individu. Responden SR memiliki asupan energi tertinggi, yaitu 1.922 kilokalori atau 85% dari AKG, yang mencerminkan pola makan teratur dan beragam. Sebaliknya, responden DHA memiliki asupan terendah, yaitu hanya 593 kilokalori atau 26% dari AKG, yang menandakan defisit energi berat. Untuk protein, SR juga tertinggi, dengan 136% dari AKG, sedangkan VN terendah hanya 40%. Lemak tertinggi terdapat pada AF, yaitu 135% dari AKG, menggambarkan konsumsi tinggi minyak atau pangan berlemak. Sebaliknya, AN memiliki asupan lemak terendah, yaitu hanya 34%, yang menandakan minimnya lauk hewani. Pada mikronutrien, RC memiliki zat besi tertinggi sebesar 79%, sementara DHA kembali terendah dengan 16% yang berpotensi menimbulkan anemia. Kemudian asupan natrium tertinggi juga ditemukan pada RC dengan 101%, sedangkan DHS terendah yaitu hanya 17%. Kalsium tertinggi dimiliki SFD dengan 87% dan DHA terendah hanya 7%. Untuk gula, responden SFD tertinggi dengan 108% dari batas aman, sedangkan DHA hanya 1% atau 0,96. Hasil ini memperlihatkan adanya variasi yang cukup besar antar responden, baik dalam jumlah maupun kualitas konsumsi. Faktor penyebabnya dapat berupa kebiasaan makan, preferensi pangan, aktivitas harian, serta lingkungan tempat tinggal. Analisis data menggunakan software SPSS menunjukkan rata-rata asupan energi kelompok sebesar 1.166 kilokalori dengan variasi yang tinggi antar responden. Asupan protein rata-rata 55,1 gram, lemak 44 gram, dan karbohidrat 134 gram. Semuanya masih di bawah kebutuhan harian. Untuk mikronutrien, rata-rata zat besi hanya 9 mg, kalsium 387 mg, dan natrium 669 mg per hari. Asupan kalsium tergolong rendah, sedangkan natrium bervariasi dan beberapa responden mendekati batas atas. Rata-rata gula 20 gram per hari masih dalam batas aman. Secara umum, para konsumsi kelompok menunjukkan defisit energi dan zat gizi esensial, namun cenderung tinggi natrium dan gula dari makanan olahan, yang berpotensi meningkatkan risiko kekurangan gizi dan penyakit tidak menular.
Kesimpulannya, baik pada tingkat individu maupun kelompok, asupan energi dan zat gizi masih belum memenuhi kebutuhan harian. Pola konsumsi cenderung tidak seimbang dan didominasi makanan olahan. Sementara itu, konsumsi sumber kalsium seperti sayur dan buah masih rendah. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan prinsip gizi seimbang dalam makan sehari-hari, meningkatkan frekuensi makan utama dan memilih camilan bergizi seperti buah, susu atau roti gandum, menambah asupan protein dari lauk hewani dan nabati seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe, memperbanyak konsumsi susu dan sayuran hijau untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Kemudian, bagi mahasiswa kos, biasakan perencanaan makan sederhana, bergizi, dan ekonomis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan metode Week Food Record pada rekan pasangan dan kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.